يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا ذا البطش الشديد يا حاسب الجليل يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا لطيف أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطف يا رحمن يا كريم أكرمنا والمسلمين يا ولي يا ودود اكفنا شر الحسود يا لطيف أنت يا لطيف لطفا أنت حسبي وكفى يا جبار يا قهار يا عزيز يا غفار يا كبير المتعال احفظنا مهنا يا لطيف لطفا أنت حسبي وكفى يا لطيف لطفا أنت حسبي وكفى يا سميع يا بصير يا عليم يا خبير يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا لطيف لطفا أنت حسبي وكفى يا لطيف لطفا أنت حسبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ada manaf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami'al Muawwanah. Sama kita hormati guru kita Ustaz Haji Yusuf Marzuki, Yusuf Ramli, Ustaz Satibi, Ustaz Nafis, Ustaz Hilmani, Ustaz Hazani, para asatidz semua hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan di majelis ini dalam rangka ta'lim. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa selalu tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai ta'lim suratul Fatihah, Imam Al-Fadhil Syekh Muhammad Nabi Ashab bin Nasr Muhammad Ahmad bin Ibrahim Samarkandi لا إله إلا يزيم ونزيد يزيم ونفق هذا المسلم وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan lagi bacaan kitab kita At-Tanbihul Ghafilin di bab silaturrahim. Jadi sebagaimana bahasan kita di malam Selasa yang lalu, ya, bahwasanya Nabi SAW memberikan penjelasan dari khabar yang sudah dijelaskan bahwasanya silaturahmi itu bisa mendekatkan seorang hamba dengan rahmatnya Allah dan menjauhkan seorang hamba dari neraka. Itu yang namanya silaturahmi. Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min hasanatin ajjala sawaban min silaturrahim wa ma min zanbin ajdara ay yu'ajjilallahu li sabihi al-uqubata fid dunya ma yudakhiru fil akhirati minal bagji wa qati'atir rahim.
Dan diriwayatkan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertalian dengan silaturahmi, tidak ada ya, artinya tidak dari kebaikan itu lebih cepat balasannya ya selain dari silaturahmi. Jadi ada banyak kebaikan-kebaikan, tetapi yang namanya silaturahmi ma min hasanatin, tidak ada dari kebaikan yang lebih cepat ya untuk Allah berikan ganjaran itu selain dari silaturahmi ya. Jadi silaturahmi ini berarti punya nilai yang tinggi ya. Jadi dari beberapa kebaikan-kebaikan ternyata silaturahmi ini adalah satu amalan yang pahalanya paling cepat ya, Allah berikan. Jadi bandingin dengan yang lain. Wa ma min zanbin, dan tidak ada dosa ya, yang ajdar ayu ajila, yang lebih pantas ya untuk diganjar bagi pelakunya dengan satu hukuman ya di dunia ya, di dunia ma yudakhiru fil akhirah. Jadi orang yang memutuskan silaturahmi ya sama orang yang berbuat zalim, ini adalah kata Nabi, orang-orang yang manakala mereka melakukan satu perbuatan dosa itu bukan cuma di dunia doang, tapi Allah siapin lagi nanti buat mereka di akhirat ya, artinya ya bukan cuma di dunia tapi di akhirat. Jadi ini yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang silaturahmi. Makanya di sini dikatakan dosa yang pantas untuk disegerakan bagi pelakunya di dunia disertai dengan hukuman yang disimpan nanti buat di akhirat, itu adalah perbuatan zalim kepada sesama makhluk Allah dan juga memutuskan hubungan silaturahmi. Makanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, ada dosa itu yang Allah kasih hukumannya di akhirat, tetapi ada yang Allah kasih bukan cuma di akhirat, di dunia Allah kasih lihat ya, itu ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dosa dari itu disegerakan di dunia. Apaan? Memutuskan silaturahmi sama berbuat zalim. Nih hadirin rahimakumullah. Makanya kita ini kurang kuat silaturahminya. Makanya kan Nabi SAW dulu waktu beliau sampai di Madinah, beliau itu diantara hal yang beliau lakukan apa? Mempersaudarakan ya, sahabat muhajirin dan ansor. Tujuannya biar apa? Biar kompak kayak saudara, silaturahmi terjaga semuanya. Ini kenapa? Karena itu merupakan kunci jadi kekuatan umat Islam. Makanya kan mereka-mereka yang tidak menghendaki kekuatan Islam itu muncul, mereka selalu berusaha memecah belah umat ini agar mereka tidak bersatu dalam satu ikutan. Kenapa? Itu dia. Mereka paham, Nabi juga paham banget. Yang pertama harus dia lakukan pererat hubungan silaturahmi. Makanya Nabi itu setelah itu menyuruh orang semua untuk sholat jamaah di masjid. Kenapa? Biar ketemu. Selesai sholat pada ngobrol, nanya. Makanya kan begitu hadirin rahimakumullah. Ya. Bicara, jadi pada kenal dia siapa. Maka kita ulama-ulama kita ngajarin kalau habis sembahyang subuh, ya kan, daripada salaman, dia udah bilang bid'ah katanya. Ya, jadi habis sembahyang salaman bid'ah, tapi ngambil handphone kagak bid'ah. Gitu. Ada yang modelnya begitu. Salaman nggak boleh bid'ah. Ya. Tapi mengambil handphone, assalamualaikum. Nah itu nggak bid'ah. Kalau salaman bid'ah gitu. Itulah kadang-kadang aneh-aneh aja fatwanya yang kagak-kagak gitu. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya
kekuatan kita itu dari persatuan. Makanya kan Indonesia juga sila ketiga, persatuan Indonesia itu kuat kalau bersatu. Makanya kan mereka pinter ya. Orang-orang yang tidak suka dengan Islam, negara Arab dipecah-pecah jadi negara-negara kecil-kecil, kekuatannya kagak ada udah. Sama kayak sapu lidi. Sapu lidi kalau dikumpulin ada 200 batang, patahin coba kalau sanggup. Coba kalau dipecahin 10-10. Enteng itu. Makanya mereka itu pinter-pinter. Kita ini aja yang pada bodoh, nggak pernah sadar kalau kita diadu domba. Ya kan? Dimasukinlah aliran-aliran yang memecah belah internal umat Islam. Tujuannya apa? Ya buat menghancurkan kekuatan Islam di Indonesia. Karena mereka paham Indonesia ini kekuatan Islam terbesar di dunia. Ya. Penduduknya mayoritas Muslim, walaupun yang sembahyang mungkin separuhnya kan gitu. Ya tapi mayoritas mereka Muslim. Oh kalau nonton bola itu, pada sembahyang apa kagak tuh? Romanya kagak kayaknya. Ya. Nonton boleh, ya kan? Ya namanya sembahyang, namanya jam 7. Dia masuk stadion jam 4, jam 3. Dapat dia duduk. Ya kan? Kalau yang sembahyang kali. Ya tapi orang sebanyak itu mana muat masjid musolanya. Nah wudu juga kagak muat. Gitu. Akhirnya jadi kalah kita 4-0 kemarin. Besok malam Rabu lawan Arab Saudi lagi. Aduh, kalau sampai kalah lagi sih kita pelatihnya ganti aja dah. Ya pemainnya udah bagus sih kalau masih kalah juga. Udah Arab Saudi pelatihnya Roberto Mancini diganti. Emang apa? Nah kalah mulu nggak ada perkembangan mainnya. Ya kan? Lawan Jepang kalah, lawan Indonesia seri. Ah, langsung konten ganti. Gitu. Kita ganti aja, ganti Jiawi aja pelatihnya nih. Jiawi kalau ketawa lucu dia, lehernya nggak ada. Ya. Hadirin jamaah rahim. Jadi begitu. Makanya umat Islam ini mereka berusaha jangan sampai itu bahaya. Kayak Arab. Arab itu kalau udah bersatu, dia bikin mata uang sendiri aja dah, dinar. Dia nggak ikut Amerika. Makanya kan Eropa pinter. Eropa pinter. Mereka nggak mau didikte sama Amerika. Mereka punya duit sendiri namanya euro. Itu mereka mencoba melepaskan diri dari kekuatan. Nah kita coba ada duit dolar udah kayak apaan, lecek dikit harganya berkurang, ada coretan, beloh nggak boleh kelipet, ya Allah udah kayak apaan tuh duit dolar gitu. Coba deh punya dolar lecek-lecek tukarin di bank dah, di money changer, dikurangin harganya, ya nggak laku. Coba di Arab lu puntel-puntel laku, beli korma. Kita udah kayak apaan? Ya duit-duit begitu. Makanya kalau ente punya duit dolar yang udah pada itu, ente titip aja yang pergi umroh, tolong tukarin di sono. Di sini kagak laku, dijatuhin harganya. Coba aja tanya aja, ya. Itu udah kayak apa nama duit dolar itu ketergantungan. Makanya kan kalau Arab itu bisa bersatu, dia bikin mata uang sendiri, kalang kabut mereka, waduh. Belum lagi Cina antar ini dan lain sebagainya. Nah itu kalau Indonesia kayak belum bisa, ada susah. Ya makanya kan intervensi itu ya, perpecahan di kalangan umat Islam tuh dari dulu udah ada. Sampai sekarang Islam macam-macam alirannya. Ada yang mengono, ada yang begini, ada yang begitu. Ya kan? Nah kan ini kan kapan sih mulai terjadi hal kayak gini? Ini semenjak zaman Khalifah Utsman. Ya. Zaman Khalifah Utsman. Itu mulai tuh terjadi tuh gejolak-gejolak yang lumayan kencang di kalangan umat Islam. Sampai kemudian Sayyidina Utsman matinya juga dibunuh. Yang bunuh orang mana? Orang Islam juga sama. Ya kelompok Khawarij yang modelnya ngacak-ngacak mulu. Model kayak sekarang tuh nggak lepas tuh yang model begitu. Ya kita udah rapi Islam dari dulu. Kan habis reformasi masuk tuh dia 98. Mulai dah ketemu orang yang sembahyang jarinya goyang-goyang. Mulai ketemu sembahyang yang kalau pakai celananya sebetis. Mulai ketemu sembahyang yang kata sembahyang kaki kita dipijak-pijak. Nah itu mulai masuk tuh. Ya itu waktu zaman Soeharto itu kan nggak ada yang begitu. Ada yang nggak cari kan nggak ada. Dulu cuma dulu ada Muhammadiyah sama NU doang, udah dua. Ya Muhammadiyah Maulid juga di Istiqlal. Cuman dia nggak baca ya Nabi nggak ada Mahalul Qiyam nggak ada. Paling ceramah gitu.
itu solid. Tapi ketika Soeharto rontok, masuk dah tuh. Waduh, macam-macam itu. Ya, dana-dana turun semua. Dari dulu tuh udah mulai tuh. Ya, ratusan miliar dolar dikeluarin buat bagaimana caranya menghancurkan umat Islam yang ada di Indonesia. Ingat, kekuatan terbesar Islam di Indonesia itu adanya di NU. Makanya bagaimana caranya mereka infiltrasi ke NU untuk merusak itu semuanya. Kekuatan di situ terbesar. Makanya hadirin jamaah rahimakumullah, ya selalu seperti itu masuk. Sampai sekarang berkembang terus. Bukan begini. Ya selalu seperti itu. Makanya ya kadang-kadang ada orang-orang kita sendiri yang sekarang itu sama NU nggak demen. Gue kagak demen men. Hadirin rahimakumullah, semua yang kita lakukan ini dari Kiai Hasyim Asy'ari dulu pendirinya, itu ajarannya begitu NU. Nah kalau ente sendiri dengan apa yang kita lakukan, pekerjaan kita adalah pekerjaan orang-orang, tapi kita sendiri benci dengan, nah siapa pendirinya? Kiai Hasyim Asy'ari, bukan orang sembarangan. Berapa banyak orang-orang yang mencoba menghancurkan NU, mereka sendiri yang hancur semuanya. Jadi nggak bisa dianggap kecil kekuatan ini. Ya. Orang-orang Afghanistan aja itu mereka minta diajarin NU itu kayak gimana. Karena mereka sendiri sekarang ketika mereka bisa ngerebut Afghanistan, dulu dari kekuasaan Amerika semua digeser. Sampai sekarang mereka internalnya itu masih berantem turu-turuan. Tetapi di Indonesia itu masih bisa diredam semuanya. Nah itu makanya hadirin jamaah rahimakumullah seperti itu. Dari dulu, dari zaman Nasakom, ya kan? Nasakom dulu kan yang dibunuh siapa dulu? Kiai NU semua kan. Yang diracunin tuh berapa orang mati, 50 orang diracunin PKI. Waktu kejadian semua tuh musuhnya begitu. Berlanjut terus tahun 65 PKI lagi, yang dibunuhin siapa? Kiai NU juga ditangkap-tangkepin. Itu kayak jadi itu seperti itu perjuangan. Terus. Ya makanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita ini sekarang begitu. Ya, di Indonesia ini internal kita ini begitu. Ya. Emang NU sih tradisional. Begitu-gitu aja kayak kain sarung, ngaji kitab, pinter-pinter ngajinya. Nahunya itu jago-jago, jangan ditanya. Kalau Muhammadiyah nggak ada apa-apanya kalau buat belajar ilmu alat, lewat semuanya. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau selama ini NU itu dinilai sebagai organisasi tradisional, perlu dipahami, sekarang nggak begitu. Ya, sekarang banyak santri-santri yang dari pesantren-pesantren, dari Lirboyo, dari mana Jombang, itu selesai mereka sekolah di situ, mereka tuh ada yang kuliahnya langsung ke Kanada, ya, ke Selandia Baru. Belajar apa? Belajar ilmu umum. Kenapa? Udah waktunya orang-orang kita itu menguasai teknologi. Gitu. Jadi dua, dia batinnya udah dapat ilmu agama, lanjut ke umum. Kayak Haji Ambali itu bayi, mantunya Ki Abdul Aziz Hamid, itu kan anaknya dari situ langsung ke Inggris, Cambridge University. S1-nya di sono, S2-nya di sono lagi. Gitu. Jadi gaya penampilannya juga nggak pakai kain sarung udah sekarang. Gitu. Itu celana panjang nggak pakai peci. Gitu. Tapi tetap nilai NU-nya dia nggak hilang. Tapi udah kuat. Kalau nggak kuat, ya belajar ke sono, pulang-pulang jadi orientalis. Itu makanya kan udah mulai begitu. Makanya kan ketika kemarin NU dikasih apa itu? Tambang, kan bingung juga. Nah, SDM-nya kagak ada, kan gimana nih tambang kita ngerjain? Ya mau nggak mau kan ngambil dari luar. Cuman kemarin itu ada 200 orang pelajar NU yang dikirim ke luar negeri. Buat apa? Buat belajar teknologi. Ada yang belajar nuklir, belajar atom, belajar apa aja pokoknya. Biar nanti pulang jadi pintar. Itu lihat yang jadi menteri dalam negeri sekarang. Berapa bahasa dia kuasai? 59 bahasa. Masih muda. Kita itu punya orang-orang pinter banyak sebenarnya. Ya. Masih muda tuh menteri luar negeri. Anak ajudannya Prabowo dulu Kopassus sama Prabowo disuruh berhenti. Kenapa? Ini orang pinter,
luar biasa, disekolahin sama Prabowo ke Amerika, pinter. Sampai sekarang jadi menteri luar negeri siapa namanya, Sugianto apa siapa namanya, itu kayak begitu. Dulu Habibie begitu juga, ya, ke Jerman. Itulah orang-orang yang punya jiwa patriotisme, nasionalisme tinggi. Ditawarin jadi warga negara Jerman, oh enggak. Ditawarin jadi warga negara Amerika, oh enggak. Kenapa? Nasionalismenya tinggi. Sama kayak pemain bola tuh, naturalisasi. Biar kata dia lahirnya di Belanda, ya, gede di Belanda, hidup di Belanda, ketika diminta jadi warga negara Indonesia jadi pemain bola, dia mau. Masih hebatan gitu daripada orang kita kerja di Australia, lama di sono enak, anak digaji, punya anak digaji semuanya, udah pindah warga negara. Banyak yang pada pindah warga negara. Itu orang-orang yang nggak punya rasa nasionalisme buat bangsa. Itu kalau bahasa perang dulu tuh model gitu namanya pengkhianat itu kan. Ya, dia kenapa di sono? Dia merasa udah enak di sono. Ngapain gue ke Indonesia? Hidup susah. Mendingan gue di sini. Anak digaji. Punya anak berapa? Di Australia begitu, anak digaji. Punya anak berapa? Tiap anak ada gajinya. Sekolah ditanggung semua. Itu. Makanya pada pindah itu yang orang-orang pinter ditawarin tapi mereka nggak mau. Ya, ini hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kembali, Islam itu bisa kuat karena persatuan. Nah, silaturahmi ini menjadi salah satu titik awal untuk merajut persatuan. Ya, dengan menyambung silaturahmi, akrab, jadi kenal. Nah, makanya kita kalau ngaji kayak gini nih, kan jadi akrab. Makanya kan saya bikin pengajian di Mujahidin, pengajian Khatmul Quran. Ya, sebulan sekali hari Selasa pertama di awal bulan. Kalau dari sini yang ikut baru Hilmani doang tuh. Ya, saya harap sih bisa ada yang ngikut lagi tuh. Ya, besok-besok. Maksudnya apa? Kita bisa ketemu tuh sama jamaah-jamaah yang lain. No, Bang Salam hadir terus dia. Dia di mana aja ada dia. Ya, jadi begitu, bisa Yusuf hadir juga kadang-kadang. Artinya dengan kayak begitu jadi silaturahmi kita tuh jadi kuat. Makanya saya ingat orang tua saya dulu kalau ngajar kalau nggak salah dia muter. Ya, tadi dilanggar jinas itu, jinasib. Tar kemarin juga ya. Nah, itu pokoknya ngaji kitabnya satu. Besok ke sono lanjut lagi. Ke sono jadi jamaah yang di sini ke sono. Tar jamaah yang dari sono jadi mereka ketika pengajian empat majelis itu selalu kumpul. Misalkan malam Selasa pertama di sini, itu yang tempat yang 3 itu kumpul. Malam Selasa besoknya di sini, itu semuanya kumpul. Nah, itu yang dibilang strategi untuk apa ya? Memperkuat persatuan, jaringan dan lain sebagainya. Tuh, begitu dulu. Oh, ini modelnya begitu kalau ngajar. Kitabnya lanjut. Jadi sini kelar. Besok lanjut di sana. Nyambungnya di sana. Jadi kadang-kadang kayak gitu. Ya, malam Senin di sini. Malam Selasa di sana. Kitabnya sama, lanjut di sana. Jadi model-model kayak gitu itu udah dicontohin sama wala. Tujuannya apa? Biar pada kenal semua. Nanti ada pengajian akbar, malam apa ya? Malam Rebo. Semuanya adanya di madrasah semua. Jadi tempat-tempat dia ngajar hadir semua di sana. Kumpul rame-rame. Tuh, jadi dulu begitu tuh dari zaman Guru Amin tuh membuat orang itu jadi satu itu begitu. Makanya persatuannya dulu kuat. Kalau mau ngapain maulid rame-rame semua. Ya, kalau mau sholat Id misalkan atau nisfu Sya'ban itu pertama wajib di sono. Nanti yang kedua baru di tempat masing-masing. Ini kan kita kadang-kadang kagak. Sono mau bikin masjid lagi, belah sono mau bikin masjid lagi. Jadi masing-masing. Ya kalau kata orang-orang ya kalau kayak gini mah emang gampang dipecah-pecah udah. Ya, hawa nafsunya maunya begitu. Disatuin susah. Ya kan makanya kayak model di Jawa Barat itu, daerah Puncak. Itu banyak masjid nggak dipakai Jumat. Ente ke Puncak dah coba. Makanya nginepnya jangan malam Minggu sekali-kali. Ya nginepnya malam Jumat. Jadi ente biar bisa ngerasain tuh. Sholat Jumat di sono modelnya lain-lain. Kagak sama. Ada pernah saya ngerasain sholat Jumat di sono. Johor jam 12. Udah nggak pakai speaker lagi tuh.
Terus ada kiainya tuh, kiainya dikasih mimbar di tengah-tengah masjid. Dia ngajar tuh. Ngajar sampai jam 12. Kan harusnya azan ya. Dia kagak, dia terus aja sampai jam 12:04. Habis itu baru azan. Habis azan udah sholat qobliyah, naik khotib. Habis khotibnya paling nggak nyampe 5 menit. Habis itu udah. Habis itu qomat. Udah sembahyang Jumat gitu. Pengumuman baca sholawat pakai speaker, sembahyang kagak gitu. Bilang aneh nih begini. Gitu. Tadi sholawatnya ada, giliran sembahyang nggak boleh gitu. Macam-macam tuh. Ada yang masjid ini nggak kosong. Ini kok masjid nggak ada yang sembahyang Jumat, Pak? Di sini kalau sholat Jumat semuanya di masjid yang paling tua. Oh gitu. Kumpul semua. Walaupun itu masjid gede, nggak pakai Jumat gitu. Karena memang orangnya juga gak banyak di sana gitu. Itu hadirnya model-model tuh. Makanya kan kita buat bersatu, masalah pemahaman aja kadang-kadang beda antara ustadz sama ustadz, beda. Sono pokoknya sholat jenazah habis asar kagak sah gitu. Habis subuh kagak sah. Yang sono sah, udah mau kapan juga boleh gitu. Akhirnya kadang-kadang pada main teka-tekaan. Ya maksudnya nih kalau ustadz sama kiai harusnya ngasih contoh yang baik. Makanya saya kan akrab sama Kiai Fahrudin Sapi Hazami. Kalau beliau kan emang nggak mau salat jenazah habis asar dia. Tapi ketika dia diundang dia tetap datang. Tuh dibilang, nah bapak itu kalau dia sholat, orang sholat asar dia sholat apa? Dia bukan sholat asar. Gitu. Cuma dia ngormatin aja pada gitu. Itu pokoknya nggak tahu dia. Pokoknya dia bukan sholat asar. Tadi sholat jenazah, nah di rumah baru dia sholat asar. Gitu, tetap menghormati. Ini kadang-kadang tetap nggak, saya nggak mau datang. Dan jenazah ini ngapa belum disembayangin? Sembayangin dulu, saya nggak mau kalau habis asar. Saya maunya sebelum asar. Ini kan model gini lagunya teka mana? Ya anak gurunya aja kagak teka, biasa ikutin aja dah. Ada pala yang kiri, pala yang kanan. Tuh apa ngetan ngulon apa sih? Ngilir ngudik terus sama. Palanya di sini, nggak boleh nih. Palanya kemarin, waduh ini muridnya guru yang mau pale harus di sini. Ya Allah, urusan begitu ribet banget kita. Makanya gampang banget kita diadu domba. Ya urusan pale jenazah doang saya bilang. Kalau orang tua saya bilang begitu pakai berantem, pala sono, pala sini, kiri apa kanan, diriin aja tuh mayat tahuan. Segala begini pakai berantem. Ya Allah, itu kadang-kadang begitu. Makanya kan orang itu kalau semakin tinggi ilmunya itu kan kayak padi, makin mateng gitu. Mau gimana pala, mau kiri kanan, nggak apa-apa, nggak ada palanya nggak apa-apa itu mayat, bayangin kan gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet urusan-urusan begono begini. Ya disiplin ilmu terserah, kita fleksibel aja lah kalau udah di lapangan. Walaupun dia sebenarnya nggak cocok, tapi melihat keumuman yang ada orang begitu daripada ini jamaah jadi pada berantem ribut kan gitu. Nih sembahyang nggak sah nih pakai karpet yang ada warna-warna begini loh, nggak sah. Jadi gimana caranya? Gulung. ada begitu tuh. Ya Allah subhanallah, udahlah ya nggak usah begitu amat gitu. Kalau mau pakai begitu di tempat umum pakai buat diri kita sendiri. Nah giliran kita diundang kemana-mana ini malah karpet, masa aja polos semua muanya. Kan ada motifnya. Nah ente kalau kemana-mana pakai tuh bawa ya sejadah yang warnanya putih. Nah ente gelar tempat ente sembahyang. Itu udah buat dia aja udah putih. Nah kita biar kata putih kek, mau tetap aja kagak khusyuk gitu mah. Ya kan begini. Kalau di Fathul Bari kan masalah kalau dibilang itu nggak khusyuk jadinya. Begini dalam Imam Ibnu Hajar Al Asqalani bilang gini, masalah khusyuk sholat itu. Nabi kan pernah dikasih hadiah baju ada motif-motifnya. Ini Nabi modelnya kalau dikasih baju sama orang dipakai sama dia, ngormatin orang yang pakai. Ketika dipakai dia ngerasa nggak enak banget ya sembahyang, bajunya banyak motif-motif. Akhirnya selesai sembahyang bajunya buka, dia nggak dipakai buat sembahyang. Nah dari situ kan ulama hadis itu kan ngambil kesimpulan. Jadi pertanyaannya sembahyang pakai baju bermotif batal apa kagak? Kagak. Buktinya Nabi
Nabi nyelesain nyampe kelar, nyampe salam. Habis itu dia kagak pakai. Nah ini yang ngomong Ibnu Hajar. Berarti nggak ada masalah gitu. Cuman Nabi merasa kurang nyaman aja rasanya. Begitu doang. Jadi kalau buat sah gitu. Nah dari situ ulama-ulama ngambil istimbat, kesimpulan. Jadi nggak boleh kita bilang nggak sah. Nah, Nabi aja tetap sah kok. Ente bisa bilang kagak sah. Emang yang Nabi siapa sebenarnya kan begitu. Itulah kadang-kadang hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, jadi kayak begitu. Ada juga di antara kita tuh di kalangan asatis itu nggak mau tuh yang namanya syahadah, isyhadu anna hadhil janazah min khair. Ente antum syuhadaullah fil ard. Ente tanggung jawab nanti di akhirat. Ente tahu dari mana dia orang bener. Waduh, ini kalau kita harus tahu dari mana nih dia orang bener. Hadirin, nggak usah manusia, malaikat aja nggak tahu. Kalau bicara masalah hati ya perbuatan, kan riwayat ada orang yang amalnya bagus, ngajinya cakep, baca Quran, apal Quran, dibawa ruhnya ke langit 1, 2, 3 sampai 7 malaikat muji orang luar biasa, apal Quran, rajin baca semuanya. Nyampe di hadapan Allah diapain? Dilemparin ke mukanya, tuh ambil tuh pahala lu. Lu dulu waktu di dunia lu ngaji, hafal Quran, biar dibilang kalau ngaji suaranya enak. Wah, dia kalau dia suratnya panjang-panjang mulu. Kalau nu makulhu mulu kan gitu. Biar dibilang top dan lain. Itu kamu melakukan itu bukan karena aku. Malaikat nggak tahu. Ada orang yang jihad mati jadi syahid. Waduh, luar biasa. Kata Allah, lo mati biar dibilang berani, bukan karena aku. Ada yang sedekahnya rajin, malaikat muji. Di hadapan Allah dilempar, lu riak waktu sedekah. Bukan. Jadi kita nggak bisa tahu nih orang kayak gimana. Itu kan. Jadi gua nggak mau deh. Pokoknya kita nggak pakai gituan udah. Hadirin jamaah. Ada yang model begitu ya udahlah nggak apa-apa lah. Ya, kalau gituan kan urusannya simple. Cuman kalau saya kadang kalau emang merasa nggak yakin dengan kalimat isyhadu itu, ya kita ganti aja kalimatnya. Sering saya ganti, kita doain. Kita doain, ini jenazah min ahlil khair. Jamaah jawabnya apa? Khair. Kan jamaah taunya khair doang. Iya kan? Nah kalau nggak khair nanya, tadi sholat jenazah kagak ada khairnya ya. Nah khair pulang kampung katanya gitu. Ya jadi kayak begitu hadirin jamaah. Jadi fleksibel aja sebenarnya. Itu kan kita emang nggak boleh kita doain. Boleh kan gitu. Kalau isyhadu boleh nggak lah? Boleh juga, emang ada ikutannya dari Nabi. Persaksikan dia ini orang baik. Maka ada ulama pokoknya begini dah. Kita tahu kan, kita kalau ngelihat orang jahat kan disuruh sembunyiin kejahatannya. Ya kan? Disuruh sembunyiin kejahatannya. Jangan disebut-sebut. Nih, lu tahu deh, nggak bener dia nih, kang mabok, kang ini. Ya kan disuruh Nabi suruh tutupin, ngapain lu bongkar-bongkar tuh aibnya. Jadi kalau lagi kayak gitu tuh kayak kita punya temen nih, kalau ada kagak bener mati lagi kan gitu. Kita inget-inget aja dah dia pernah berbuat baik. Gue inget dulu dia pernah pergi maulid, ya pernah tahlilan, udah gitu berkatnya dapat 2 lagi deh kan. Gue inget banget tuh. Ya, artinya itu kan kebaikan yang pernah dia lakukan. Gue pernah ngeliat dia nolongin kucing kecebur got gitu. Itu kebaikan. Jadi yang gue bilang dia orang baik, itu kebaikan yang pernah dia lakukan, itu yang gue saksikan. Kalau yang jeleknya kan disuruh tutup-tutupin kalau bisa, jangan dibongkar. Kan bisa juga kayak begitu. Jadi fleksibel urusan-urusannya. Jangan langsung wah nggak bisa. Lo tahu dari mana dia orang baik. Ya cuman juga tolong Ustadz jangan dijebak juga. Matinya overdosis, ya, disuruh syahadah. Gitu, serba salah juga ya. Tapi hadirin, kalau ada orang yang bekas narkoba kan sakitnya lama tuh, udah kayak mayat, akhirnya mati. Nah itu bisa jadi dia taubat lagi sakit selama 6 bulan kan ya, badannya udah gitu, udah kayak zombie, dia taubat ya Allah. Nah bisa jadi, jangankan 6 bulan, 3 hari aja kalau dia taubat Allah terima. Emang kita yang nerima taubat kan Allah. Maafun nggak bener dia kerjaannya ya, kali kita makanya yang aman kita doain aja dah.
Mudah-mudahan gitu kan. Kalau yang overdosis, kalau husnul khotimah susah juga kita bilangnya. Min ahlil khair. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi model-model kayak begitu. Ya jadi penguatan kita ini bersatu itu. Jadi perbedaan paham antar ulama. Udahlah, yang ada bukan ini juga murid jangan pada ngadu. Dia ngaji mau sono, lain-lain tuh guru. Guru, ngapa? Kata ustadz ini begini guru. Guru disalahin tuh sama dia. Siapa dia? Tahu dari mana dia? Ada orang. Kita tuh kalau punya guru ada banyak, yang guru sono bilang begini boleh, yang sono bilang B boleh, yang sono bilang C boleh. Udah ente punya ilmu 3. Mau pakai yang mana aja? Boleh. Nah gue ngaji, gue punya guru. Lo kok sekarang begini? Siapa ngajarin? Nah guru gue yang no. Dia bolehin. Yang ini dia mah kagak boleh, dia mah yang no bolehin. Jadi gue ngikutin guru yang no dulu. Kan gitu. Fleksibel semuanya. Urusan-urusan yang modern. Jadi persatuan ini. Ya kita kadang antar mazhab. Ya beda berantem. Kalau ulama mazhab itu nggak ada yang berantem. Ada nggak yang berantem? Ada. Walaupun Hanafi sama Syafi'i beda. Bedanya banyak jauh tuh. Kalau Hanafi kan megang bini mah kagak batal dia mah. Hanafi bini mau sembahyang nih kita, dia cium tangan sama kita. Itu kagak batal kalau dia mah. Kalau kita Syafi'i batal. Nah lantas gimana? Sekarang begini aja dah. Lo lihat nggak bininya lagi cium tangan? Enggak, ya udah. Ikut aja sama dia nggak apa-apa. Gitu. Kecuali kita lihat langsung, kita pas dia mau jalan ke masjid, bininya cium tangan sama dia kan gitu. Habis itu dia sembahyang jadi imam. Wah, orang tadi bidinya gue lihat cium tangan, batal nih ada wudhu, gue gak mau ikut sama dia. Tapi kalau kita nggak lihat, itu mungkin juga dia cium tangan di dalam, tapi kan kita kagak lihat. Ya udah, husnuzon kita aman udah. Jadi nggak perlu pakai, oh jangan, pokoknya kita sama Hanafi nggak boleh bermakmum. Kagak, biasa aja, fleksibel semuanya. Itu hadirin. Jadi persatuan itu kuat dengan silaturahmi. Makanya silaturahmi ini menjadi kunci semuanya. Makanya wajar kalau Nabi bilang begitu. Orang kalau silaturahmi itu dekat kepada rahmatnya Allah. Ya kan? Kalau dekat sama rahmat Allah tuh kasih sayangnya Allah jadi pada akur. Gitu kan? Makanya kan kita keluarga itu sering bikin acara kumpul arisan. Cuman kadang-kadang nggak usah pakai arisan dah. Suka jadi masalah. Giliran belum keluar dia datang mulu. Pas udah keluar kagak datang dia. Udah pokoknya mendingan kalau acara begitu, pokoknya kita kumpulin duit aja buat konsumsi. Gitu. Jadi kita kadang-kadang suka begitu tuh. Wah, anu dia katanya. Giliran udah keluar kecokannya, lanong-lanong sama dia gitu. Itu kadang-kadang ada yang begitu, ada. Tapi yang penting baik kumpul aja lah silaturahmi di rumah siapa, biar anak-anak tuh pada kenal, pada akrab. Ajakin tuh anak-anak pada datang. Yang kecil-kecil, ntar bikin tabungan 5 tahun sekali, jangan di rumah aja, jalan-jalan keluar. Gitu. Kemana? Pulau Komodo. Gitu. Biar jauhan dikit, kemana kek gitu, kemana gitu, bikin tabungan. Ini buat apa nih? Nanti agenda 5 tahunan kita keluarga ini semua jalan-jalan yang jauhan dikit, keluar kota, nginep, bikin acara. Itu yang dibilang tuh kayak gitu. Ya biar pada kenal, biar pada akrab. Itu silaturahmi. Itu hadirin rahimakumullah. Ya. Tapi jangan sampai silaturahmi ketemu tapi berantem mulu. Gitu. Kan ada begitu, gara-gara ketemu berantem mulu. Gua sama dia mendingan jauh dah, mau apa? Kalau dekat jadinya begitu gue. Ya dasar dianya aja orangnya. Nah orang makin ketemu mah harusnya makin akrab urusannya. Makanya begitu kita ini jadi keluarga, kalau ada yang kayaan ya, itu bantuin adik-adik kita yang rada-rada susahan. Begitu. Nah yang susahan juga jangan rada-rada belagu. Ini udah susah belagu. Suruh nyuci piring, oh enggak. Cuci piring ini sana. Gua disuruh cuci piring, apaan gitu. Itu. Ya emang gitu. Ntar pokoknya nih lu gua kasih transport semua gitu. Jadi begitu kalau keluarga gitu. Tapi kalau kita di Betawi kayaknya rada susah begitu dah. Kalau orang Jawa mau tuh begitu. Jawa mau jawir.
Makanya Ainul Yakin kalau ceramah begitu. Kalau dia mau tuh nolongin, coba dia lihat ya orang-orang Jawa yang udah sukses di Jakarta, tuh ponakannya, iparnya dari kampung dibawa ke Jakarta. Tadi di sini dicariin kerja. Itu. Kalau kita Betawi udah kaya lupa sama saudara. itu penyakit Betawi itu, makanya ibu kota biar pindah aja sana dah, biar orang Betawi biar jadi ini imigran gitu, transmigrasi itu hadirin. Jadi kalau kita tuh keluarga ada yang mampuan dia bantu saudara, nggak ada ceritanya kita bantuin saudara jadi susah gitu ya, maklumin dah. Ada yang kerjaannya enakan, jabatannya tinggi, kalau emang ada kerjaan di tempatnya masukin saudara-saudaranya begitu. Ini kelemahan orang kita begitu Betawi itu. Makanya saudaranya ingat ya, waktu dulu saya ngomong sama Cimamun tuh, waktu dia masukin orang-orang Betawi di Pemda DKI, itu yang nyuruh siapa? Yang nyuruh Sutioso. Masukin orang Betawi. Bang Yos namanya kan, Sutioso dipanggilnya Bang Yos. Bukan orang Betawi, orang Jawa, tapi dia punya kepedulian namanya orang Betawi. Ini yang sekarang pada ada. Ya, itu dari dulu gara-gara dimasukin waktu itu. Masukin orang Betawi yang banyak. Waktu itu kan ditawar-tawarin pada siapa aja. Yang penting satu, Betawi masuk Pemda. Dulu Pemda gajinya masih kecil, pada ogah. Kan gitu. Nah sekarang udah pada enak. Itu jadi kayak begitu. Itulah kadang-kadang ya, persatuan itu harus kuat. Ini kelemahan kita orang-orang Betawi kadang-kadang begitu. Kalau udah jadi pejabat, dia suka lupa sama saudaranya yang di bawah. Manis jambu, kalau ketemu di jalanan klakson doang, tin gitu. Gitu, ya kan enak itu. Misalkan kita nih punya teman sekolah di SD, Duren 3 Reoni. Teman kita ada yang jadi sekda, ada yang jadi anggota dewan, kan enak. Besok kita acara di rumah makan Al Jazeera. Pokoknya datang semua, nanti saya yang bayar semua. Kan enak begitu. Ente kalau punya saudara, kita saudara berenam nih, ada yang kaya. Besok pokoknya habis lebaran kita nginep di puncak. Ya, itu villa udah saya bayar buat 3 hari. Pokoknya tinggal berangkat, nggak usah mikirin apa-apaan. Yang penting lu bawa mobil, bensin, makanan udah gue siapin. Tuh, kalau punya saudara begini enak gak? Enak, alhamdulillah. Punya 5 aja saudara begini kan enak. Ya itu hadirin jamaah rahimah, itu aja. Ini ajan tuh, ajan pekomat tuh. Ajan. Ya itu. Emang orang udah lewat berapa sekarang? Bisa. Lewat 6 udah ya. Ya hadirin rahimakumullah. Ya jadi silaturahmi itu banyak manfaatnya. Hubungan silaturahmi bisa memperkuat semuanya, bisa jadi akrab dan lain sebagainya. Kenapa orang tua saya dulu akrab sama murid-muridnya? Karena dia sering mampir ke rumah muridnya. Ke rumah Cik Goni dulu kan, rumah Cik Goni, ke rumah Ustaz Sanusi, kadang-kadang main di mampir aja. Terus temennya yang ada di mana-mana, kadang-kadang di pulang ngajar kemana-mana, dia mampir ke situ. Kasih duit, tuh bini lu suruh belanja gitu, gua mau makan sayur asem, masak gitu. Duit dikasih, suruh belanja. Tadi sih udah tiduran dulu, ntar makan. Itu jadi membuat akrab, gara-gara apa? Silaturahmi. Ustaz, Anda lanjut lagi ya, mau ke sono lagi, sono, lanjut lagi Ustaz, makan dulu, nggak sempat makan aja. Nggak silaturahmi, kebanyakan acara. Nah ini hadirin jamaah. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.